Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas sebuah soal tentang uji kompetensi kejuruan untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang dibuat oleh LSP SMK Jangkar. Jadi di sini kebetulan saya sudah ada contoh soalnya. Jadi kita bahas bersama-sama sekarang untuk soal spreadsheet ya, untuk kejuruan akuntansi dan keuangan lembaga SMK Jangkar. Jadi untuk soal LSP ini di sini terdiri menjadi beberapa langkah ya di sini. Untuk soalnya juga di sini berhubungan dengan nilai ya. Jadi untuk penyelesaiannya langsung saja. Pertama kita akan membuka aplikasi spreadsheet, yaitu kita akan membuka aplikasi Excel. Jadi kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel, kemudian pilih blank dokumen. Untuk langkah selanjutnya adalah mencatat dokumen yang ada di soal. Tadi kita bisa lihat. Jadi soal di sini kebetulan bisa saya kopas ya supaya lebih cepat untuk dibahas. Namun untuk pengerjaannya di sini kalian tinggal diketik ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil pengetikannya. Bisa kalian lihat untuk posisi dari masing-masing tabel. Pertama di sini akan saya rapihkan terlebih dahulu tabelnya supaya lebih rapi. Oke. Misalkan di sini untuk bagian judulnya di sini saya akan masuk di baris 1, 2 dan 3. Kemudian untuk baris 4-nya di sini ada tanggal mulai yang mempunyai format date juga di sini untuk penulisan tanggalnya. Oke. Untuk namanya juga sudah ada otomatis terisi. Jadi intinya data di soal pertama terlebih dahulu kita ketik ya. Diketik seperti biasa dengan teks sesuai dengan yang ada di soal. Apabila sudah selesai, kalian bisa edit dirapihkan sesuai dengan soal juga. Bisa dikasih warna ataupun yang lainnya. Yang penting rapi seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah pembahasan tentang rumus yang nanti kita akan gunakan untuk menjawab soal yang ada di sini. Oke, jadi di sini untuk pertanyaannya di sini ada yang pertama ada lama pengerjaan, yang kedua ada jumlah nilai, ada rata-rata, kemudian ada keterangan, kemudian ada jumlah skor, kemudian ada rata-rata nilai, kemudian ada nilai terbesar, kemudian ada nilai terkecil. Oke. Di sini juga kalau kalian lihat ada step by step untuk pengerjaannya. Step pertama kita di sini sudah selesai dengan format yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah menghitung masing-masing nilai yang ada. Pertama di sini nilai untuk waktu ya. Nilai untuk waktu untuk lama pengerjaan. Di sini kita tinggal memberikan rumus tanggal selesai dikurangi tanggal mulai. Tipe datanya diakhiri dengan karakter hari. Jadi kita akan selesaikan yang pertama di sini dengan catatan untuk tanggalnya di sini date udah date, kemudian tanggal selesainya juga udah date. Jadi tadi untuk rumusnya juga seperti biasa di Excel, untuk memulai rumus itu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua kita pilih saja tanggal selesainya, kemudian dikurangi tanggal mulai. Oke, hasilnya sudah kelihatan ya. Nah, supaya bisa di drag and drop pada rumus yang tadi sudah kita masukkan di sini, yang B4 yang tadi di sini ya, ini B4 disarankan kita mengunci dengan menggunakan rumus absolut ya, atau bisa kita tekan F4 ya, atau kalian bisa menambahkan dolar di depan sel tersebut ya, dolar B, dolar 4 seperti ini. Nah, jadi ketika di drag and drop hasilnya akan sesuai ya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan format hari pada lama pengerjaan ini. Kita bisa masuk ke menu format number di sini, kemudian di custom ya, kemudian di
tipe yang 0 ini kita bisa ketikkan hari, tanda petik hari, maka otomatis seperti ini ya. Ini lama pengerjaan selesai. Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah jumlah nilai. Jumlah nilai ini diperoleh dari tiap mata lomba menggunakan fungsi sum. Nah, jadi untuk yang kedua ini juga kita tinggal menggunakan rumus sum ya. Kemudian nilai yang akan kita jumlahkan adalah dari jurnal umum sampai spreadsheet, maka kita tinggal blok saja supaya lebih mudah, atau kita lihat ranknya itu dari F6 sampai J6 ya. Nah, kalau sudah ditutup sudah, jadi jumlahnya 400. Kemudian hasilnya kita drag and drop juga seperti ini. Sudah selesai. Kemudian untuk rata-rata di sini kalau kalian lihat, rata-rata ini dia nilai mata lomba. Jadi di setiap mata lomba dirata-ratakan semuanya dan menggunakan fungsi average. Jadi tinggal kita sama dengan, kemudian kita tuliskan average, kemudian rata-rata dari jurnal ke spreadsheet. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, ini rata-rata kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk D ini adalah keterangan lulus atau kompeten dan belum kompetennya. Jadi untuk mengisi kolom keterangan di sini kita menggunakan rumus jika. Jika itu kita akan menggunakan rumus logikal yang sudah dipelajari, yaitu rumus if. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di sini rumusnya. Jadi untuk rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita perhatikan ketentuannya if ya. Jadi if jika nilai rata-rata, berarti patokannya itu dari nilai rata-rata, kita klik ya. Kemudian lebih besar sama dengan 78, maka itu kompeten ya. Misalkan seperti ini. Dan jika tidak, di sini tinggal kita langsungkan belum kompeten. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian ditutup, selesai ya. Karena di sini if-nya juga hanya ada 2. Jadi untuk yang di bawah 78 udah langsung di hasilnya saja diketik belum kompeten, maka hasilnya ada ya. Ya, jadi di sini kebetulan kompeten semuanya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah di E. D itu adalah jumlah skor. Jumlah skor itu menggunakan fungsi sum juga sama. Berarti kita tinggal ketikkan rumus sum. Sumnya itu dari atas ke bawah untuk rata-rata atau jumlah dari perolehan dari nilai yang ada. Tinggal di drag. Kemudian untuk rata-rata juga tinggal kita pilih rumus average yang diperoleh dari jurnal data 1 ke data 15 ya. Jadi kesimpulannya rata-rata dari nilai kurang lebih seperti ini. Untuk nilai terbesar kita akan menggunakan rumus max ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk rumus nilai terkecil kita lihat adalah perlombaan fungsi min ya. Ya, seperti ini. Oke. Jadi untuk perhitungan nilainya sudah selesai. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah membuat grafik berdasarkan nilai rata-rata. Jadi kita akan membuat grafik ya berdasarkan nilai rata-rata. Yang pertama kita akan memblok nama ya yang ada di sini. Di blok kemudian ditambah dengan menekan tombol Ctrl Ctrl sehingga bloknya juga ada 2 ya. Bloknya ada 2. Kemudian kita insert, coba kita recommend sheet ya. Oke. Untuk
chartnya di sini kita akan pilih, disesuaikan yang bagus, misalkan ya. Misalkan kita bisa pilih ini yang bagus, itu yang bolok-bolok saja, yang ini saja ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa perbesar supaya lebih kelihatan. Jadi di sini juga kalian bisa lihat hasil dari grafik yang mempunyai nilai terbesar ataupun nilai terkecil. Di sini kelihatan ya. Untuk posisinya misalkan kita akan di sebelah sini kita letakkan untuk grafik. Kemudian judulnya juga kita akan edit, misalkan ya, misalkan grafik nilai dari orang tadi yang sudah dinilai. Jadi grafik ini kita mempunyai fungsi untuk melihat siapa yang terbesar juga ya, tanpa menggunakan rumus. Nah ini yang paling tinggi ya, Bayu. Oke, jadi ini untuk laporan grafiknya kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih untuk pembahasan tentang soal dari LSP SMK Jangkar tentang materi spreadsheet untuk uji kompetensi kejuruan keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Jangkar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.